Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil fattahil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. نشهد أن لا إله إلا الله واحد الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أراد لي فقد قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وقال أيضا: أولى الناس بي يوم القيامة من أكثر علي صلاة. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمة الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. Beberapa hari ke depan, kurang lebih 5 hari ke depan, insya Allah kita akan masuk kepada gerbang tapal batas bulan suci Ramadan. Para hukama telah menjelaskan dalam sebuah makalah yang masyhur, mustaqbilur Ramadan syahraini qablahu. Sangat dianjurkan kepada kita semua dan menjadi indikator, alat ukur kualitas Ramadan kita tahun ini ditentukan terhadap sikap kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabatnya, mustaqbilur Ramadan syahraini qablahu, untuk menyambut bulan suci Ramadan
di tapal batasnya, di gerbang yang dinyatakan sebagai gerbang masuknya bulan suci Ramadan, syahraini qablahu, 2 bulan sebelum dia datang. Kita semua sepakat dan meyakini bahwasanya Ramadan adalah tamu yang agung. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan keagungan bulan suci Ramadan. Lebih mulia bahkan daripada tamu kenegaraan sekalipun. Dan sikap kita ketika kita kedatangan tamu akan ditentukan sikap kita, ta'zimnya kita, pengagungan kita kepada tamu tersebut. Kalau seorang tamu kenegaraan sekelas presiden yang akan datang bertandan bertamu ke rumah kita, akankah kemudian kita sambut dia di rumah kita dalam keadaan apa adanya, tidak berkemas-kemas, pakaian kita seperti mana pakaian rumahan, sambil tidur-tiduran? Kalau kita anggap itu sebagai tamu yang agung, tamu yang mulia, jangankan di depan pintu rumah, jangankan di batas kota Palopo, bahkan kita bela-belain untuk menyambut dia, menjemput dia di bandara. Karena kita merasa mendapat kehormatan. Satu orang kepala negara, presiden akan datang bertandan ke rumah kita di antara sekian banyaknya rumah yang ada di kota Palopo. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bertanya dalam diri kita, bagaimana sikap kita menyambut bulan suci Ramadan sebagai tamu yang agung, tamu yang mulia? Maka ungkapan marhaban ya Ramadan adalah ungkapan aplikatif. Bukan hanya sekedar dituliskan di baliho marhaban ya Ramadan. Bukan hanya sekedar dijadikan selebaran dalam ucapan, diganti status kita di media sosial marhaban ya Ramadan, bukan. Tetapi marhaban ya Ramadan adalah litarhibir Ramadan bisifatir rahbaniyah, menyambut bulan suci Ramadan dengan sifat-sifat rahbaniyah, sifat-sifat ar-rahib. Seorang yang berusaha untuk kemudian menunaikan hak-hak bulan suci Ramadan sejak bulan Rajab, maka sikap kita menyambut bulan suci Ramadan, perlakuan kita terhadap bulan Rajab akan menentukan kualitas Ramadan kita tahun ini. Kebanyakan, dan ini fakta, boleh kita lihat penantian setiap orang tentang Ramadan yang dinantikan adalah pengumuman Menteri Agama tentang pelaksanaan sholat tarawih dan dimulainya Ramadan. Kebanyakan itu yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Kita menanti, kita menunggu itu sehingga ketika malam diumumkan oleh Menteri Agama, barulah kita perbaiki, kita punya duduk, barulah kita luruskan, kita punya hati, kemudian kita berniat upak kesini tongan di puasa kutauye. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja segala sahabat yang tak perlu lagi diragukan keimanannya, amalnya sempurna mengikut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia diperintahkan untuk menyambut Ramadan 2 bulan sebelum dia datang. Maka mimpi kita, kalau nanti di malam Ramadan, di malam tarawih, baru kemudian kita pasuk di dalam hati kita niat untuk memperbaiki puasa kita dalam tahun ini. Ajak kai, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Boleh kita lihat Masjid Agung Kota Palopo
yang setiap tahunnya menjadi saksi bahkan penduduk langit insya Allah di akhirat nanti akan mempersaksikan di malam-malam terakhir Ramadan Masjid Agung dihiasi dengan derayan air mata dalam munajat, dalam qiyamul lail. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lepas Ramadan hilang semangat itu. Lepas Ramadan masjid kemudian menjadi kosong lagi. Padahal dibela-belain dalam qiyamul lail menunggu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam muhasabah, dalam munajat kita di tempat ini, ribuan orang yang hadir. Sekarang boleh kita cari mereka. Satu-satu di antara mereka telah pergi meninggalkan kita. Satu-satu di antara mereka bahkan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan dalam hati kita perasaan takut. Ya Allah, jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kesempatan kepada kami, beri ruang kepada kami untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah dalam hidup kami. Karena Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepada Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali makkadaina bika napolaika Jibril puranaita manak ki Jibril faqad qal. Maka Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Rasul, ba'daman, sangat amat merugi sekali orang-orang yang mana mereka ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adrakal Ramadan. Allah pilih dia, Allah jumpakan dia dengan bulan suci Ramadan. Kasiagali sinuntu ramalan. Kita muhasabah, tanya dalam diri kita, berbilang sejumlah umur kita telah jumpa dengan Ramadan 30, 40, 50 tahun. Setiap tahun kita jumpa dengan Ramadan. Sekian kesempatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengetuk pintu-pintu langit, fadkhulil jannah, untuk masuk ke dalam syurga melalui satu pintu yang khusus, Ar-Rayyan, untuk menjadi orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah. Tetapi ternyata Jibril alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adrakal Ramadan falam yughfar lahu. Ada orang yang tiap tahun jumpa dengan Ramadan, berbilang umurnya, kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yughfar lahu, tetapi ternyata belum ada satu daripada puasanya yang menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosanya. Lam yughfar lahu, belum ada satu daripada tarawihnya yang menjadi sebab surga merindukan dia, menantikan dia, memanggil-manggil namanya. Kalaulah Jibril alaihi salatu wassalam telah melihat keadaan ini, maka yang kita hadirkan dalam diri kita perasaan takut. Ya Allah, kami takut ya Allah. Jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril. Kami takut ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sementara kualitas Ramadan kami masih begini saja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terhadap bulan Rajab akan menentukan kualitas Ramadan kita. Maka marhaban ya Ramadan yang dimaksudkan ini dengan sifat rohbaniyah adalah kita sambut Ramadan sebagai tamu yang agung di tapal batas bulan suci Ramadan, yakni sejak awal bulan Rajab. Maka boleh kita mencari referensi, rujukan, kita buka kitab mana saja. Ketika akan dibahas tentang babul fadilatul Ramadan, bab keutamaan tentang bulan suci Ramadan,
maka di situ kita akan melihat ternyata diawali dengan keutamaan bulan Rajab, bahkan menjadi muqaddimah pembahasan bab fadilatul Rajab, diawali dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bab keutamaan tentang bulan Rajab seringkali diawali dengan ayat ini, sehingga kalau kita mendengarkan ungkapan yang menyatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, ternyata beberapa hari ke depan ketika azan maghrib pas tanggal 31 Desember nanti, ketika azan maghrib tanggal 31 Desember tahun 2024 ini bertepatan dengan pergantian tahun Masehi, pada saat itu penduduk langit mereka merindukan orang-orang yang ingin bersegera mendapatkan keutamaan, seolah-olah diperdengarkan lagi di langit sana, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian. Maka ungkapan bersegera ini adalah fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba kita untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kita kemudian untuk membentangkan sajadah, untuk mengangkat tangan kita munajat minta kepada Allah dengan harapan yang begitu tulus dalam hati kita berkali-kali dan harus sering diulang. Ya Allah, ajak kai ramalan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Beri kesempatan kepada kami untuk menyempurnakan amaliyah Ramadan fi qiyamihi wa fi siyamihi. Karena bulan Ramadan adalah 2 saat yang dipenuhi dengan amalan dalam qiyam di malam hari dan dalam siam di siang hari, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam bulan Rajab, di awal bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala nantikan orang-orang yang mau bersegera untuk datang kepada Allah. Allah buka luas pintu pengampunannya, sehingga sesuai dengan namanya Rajab. Dalam etimologis terdiri daripada huruf Ra, Jim dan Ba, yang seolah-olah diperdengarkan kepada penduduk langit sana tentang makna bulan Rajab. Ya ibadi, inni ja'altu jurmaka wa jinayatik bainal birri war rahmati lihurmati syahrul Rajab. Para hukama menjelaskan, untuk menunaikan haknya bulan Rajab sebagai kehormatan terhadap bulan Rajab yang dijelaskan dengan syahrullah, bulannya Allah. Bulan Rajab mengapit huruf jim, maka dijelaskan ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku. Allah panggil kita dengan sebutan yang indah. Allah rindukan kita sebagai hamba-hambanya untuk menghadirkan perasaan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kita dipandang dengan maghfirahnya. Wahai hamba-hambaku, inni ja'altu jurmaka wa jinayatik. Para hukama menjelaskan, penduduk langit mendengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merindukan dan menyeru kepada hamba-hambanya al-jurma wa jinayah. Manusia ketika mereka berbuat dosa hanya berada di antara 2 keadaan. Dosa itu terjadi dalam diri kita dengan sebab jurma, dengan sebab
sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sifat buruk itu bisa kita lihat. Ada orang yang mana mereka memiliki sifat buruk. Bagaimana sifat buruk itu? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau ada orang yang dia senang, nanti dia senang kalau dia ganggu ketenangannya orang. Kalau ada orang yang dia lihat senang, susah hatinya sebelum kemudian menjadikan orang itu susah. Ini adalah akar masalah. Ini adalah sumber penyakit yang akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Sekali lagi diulang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bahkan kita bawa seolah-olah di dalam guyonan, di dalam permainan. Semisal saking akrabnya kita dengan seseorang, ketika kita berdampingan, kita sembunyikan handphonenya. Ketika sama-sama kita keluar masjid, kita sembunyikan sendalnya. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa dan lumrah. Padahal ini adalah sumber malapetaka, sumber penyakit yang akan mengundang, mendatangkan penyakit-penyakit hati yang lain. Apa untungnya kita dengan menyembunyikan handphone saudara kita? Apa untungnya kita dengan menyembunyikan sendal dia? Karena kita akan merasa senang kalau melihat dia susah. Kayak kasapa-sapa medika, jakai handphone na, jakai sandala na, metawa-tawa dari kita. Inilah yang kemudian dijelaskan. Kita mau bersihkan hati kita daripada sumber penyakit hati, yang mana penyakit ini akan mendatangkan nantinya sifat hasad, iri hati, dengki, namimah dan sebagainya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang sederhana ini tidak boleh dianggap sepele. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan, setiap orang yang mana mereka melakukan dosa, dosa itu pertama kali berawal daripada sifat buruknya. Tidak ada orang yang berbuat maksiat langsung maksiat besar. Tidak ada orang yang korupsi langsung korupsi miliaran. Awalnya pasti main colek-colek saja dulu. Awalnya pasti bicara-bicara yang buruk dulu, berbicara yang jorok dulu. Akhirnya kemudian dia bermaksiat. Awalnya mungkin main di angka 10 ribuan saja dulu, yang dalam bahasa kita mungkin digelar dengan bahasa pungli. Atau yang boleh kita lihat praktek yang umum, tidak mengembalikan kembalian uang belanjaan orang yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, 100 perak, 500 rupiah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jurmun, sifat buruk yang kalau kita kemudian menganggap itu hal yang sepele, tsumma naudzubillah, menjadi celah bagi seseorang untuk menjadi orang-orang yang berbuat korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar. Sekali lagi diulangi, tidak ada orang yang korupsi miliaran kalau tidak diawali dari bilangan hitungan ribuan rupiah saja. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat dosa adalah wajinayatik. Yang tadi karena memang sifat buruknya, tapi ternyata sifat buruk seseorang itu berangkat dan berasal daripada dorongan syahwatnya. Maka syahwat itu bukan mau dimatikan, tidak. Syahwat itu sudah dijelaskan para ulama, hanya 2 langkah umat ini, cukup dengan 2 langkah mereka kemudian sudah berada di dalam surga. Langkah kaki kirinya menginjak syahwatnya, maka kaki kanannya sudah berada di jannah. Boleh kita lihat daripada syahwat kita. Syahwat semisal kita ingin marah, semisal kita jengkel, maka bagaimana
Bagaimana untuk menginjak daripada syahwat, kemarahan dan jengkelnya kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat, la taghdab walakal jannah. Tahan amarahmu, jangan luapkan emosimu, terutama kepada kita kaum lelaki. Laki-laki kepada istrinya, kepala rumah tangga laki-laki kepada anak-anaknya. Kemudian kita mengatakan kita ini adalah laki-laki yang sejati, padahal dijelaskan laisal fata wa yaqul hakadha wa hakadha. Bukan seorang laki-laki sejati kalau kemudian cukup dia berkata, saya mampu mengangkat beban dengan otot saya mampu memikul gabah sekian ton, saya mampu buat ini itu dan sebagainya. Bahkan kalau ada yang mau duel tanding, tidak ada yang mengalahkan saya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul beritahu itu bukan laki-laki sejati. Mana itu laki-laki sejati? Laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang kuat menahan lisannya dari mencaci maki orang-orang yang di bawah tanggungannya. Laki-laki sejati adalah yang kuat menahan lisannya untuk tidak marah kepada istrinya. Laki-laki sejati adalah orang yang kuat menahan lisannya untuk kemudian tidak mencaci maki daripada anak keturunannya. Mereka buat salah, sudah jelas-jelas mereka bandel, tapi kita tahan itu di dalam hati kita. Mungkin air mata kita berlinang, seolah-olah tangan kita tidak kuat, tetapi tangan kita latih untuk datang mengusap kepalanya. Hati kita luluhkan untuk berkata sayang dan cinta kepada mereka. Inilah laki-laki sejati yang wajib untuk dipertahankan. Jangan kemudian kita angkat tangan kita sehingga kita sakiti jasadnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk menjadi lelaki sejati. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang kuat, tidak menjatuhkan tangannya kepada wanita yang berada di bawah tanggungannya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jinayatik yang dimaksudkan ini adalah dorongan syahwat daripada seseorang ingin melakukan maksiat. Di mana kunci maksiat itu? Kunci maksiat itu ketika seseorang kemudian tidak bisa menahan daripada pandangan matanya, tidak bisa menahan daripada lisannya, diumbar ke sana kemari. Maka laki-laki sejati itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan ketika dia berada di luar rumahnya, sehingga pada saat itu tidak bisa tertahan lagi. Dia bersegera akan pulang ke rumahnya karena dia tahu bahwasanya yang di luar sana hanya akan menambah masalah hidupnya, hanya akan menambah dosanya, bahkan berurusan sampai di akhirat. Dua keadaan ini dirindukan oleh Allah. Jurmaka wa jinayatik, orang yang berbuat dosa dengan sebab sifat buruknya, dan orang yang berbuat dosa dengan dorongan syahwatnya. Bainal birri wa rahmati, Allah jelaskan, aku tutup itu. Allah ingin menutup aib kita. Aku apit itu, kata Allah. Bainal birri, di antara rasa welas asihku, rasa kasihan melihat hamba-hambanya, wa rahmati, dan rahmat cinta kasihku, kata Allah. Inilah huruf ba dan huruf ra yang mengapit huruf jim dalam bulan Rajab. Pada saat kapan? Lihurmati syahril Rajab, dengan sebab menghormati, memuliakan daripada bulan Rajab. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka mari sama-sama kita hadirkan dalam diri kita perasaan litarhibir Ramadan dengan sifat rohbaniyah. Kita siap-siap mulai dari sekarang. Kita berkemas-kemas, 5 hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang agung. Maka pada saat setelah azan maghrib tanggal 31 Desember nanti,
sibukkan diri kita dengan mengawali, menyibukkan diri kita dengan doa mutawatir yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Datangkan dalam hati kita perasaan merenung nama Uddani, rasa berharap dan rasa rindu untuk jumpa dengan Ramadan. Makanya sejak hari ini kita takut. Ya Allah, kami takut jangan sampai kami tidak jumpa dengan bulan Rajab. Ramadan masih jauh 2 bulan ke depan. Tetapi ketika Allah jumpakan kita dengan bulan Rajab yang dikatakan juga dengan bulan suci, berarti ini peluang bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam jannah melalui Ar-Rayyan. Sehingga siapapun kita, ketika telah melazimkan doa tadi, kalau kita pedagang, nareko masesud doa iki, dibaca si doa ya. Nareko pegawai ki, pura ki maceklok, pura ki tanda tangan, dibaca lagi doa ini. Apapun aktivitas kita yang mubah, apalagi yang wajib, di dalam bulan Rajab kita sibukkan lisan kita untuk berdoa dengan perasaan berharap, merenung nama Uddani awe kasih kuang, barakaikan kasih kuang ilalenna ular rajae. Berkahi kami ya Allah dalam bulan Rajab. Barakai kasih kuang ilalenna ulas Sya'ban. Berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban. Inilah yang dijelaskan oleh alim ulama, guru-guru kita. Mapakkaraja ilalenna ular rajae, mapattepu ilalenna ulas Sya'ban. Barulah kita akan merasakan kelezatan amalia Ramadan. Amalia Ramadan bukan sesuatu yang berat, apalagi kemudian kita rasakan pahit. Amalia Ramadan akan terasa nikmat, lezat, semalam suntuk. Tidak ada istirahat bagi orang-orang yang mana dikatakan dirinya ahlus syam. Dia tidak ada perasaan kantuk di malam-malam bulan Ramadan. Seperti mana tidak mengantuknya seorang pencinta bola yang menunggu siaran langsung jam 2-3 malam. Begitu juga seorang ahlus syam, as-shaimun. Maka malam hari dia habiskan untuk menanti datangnya sahur dengan tilawatil Quran wa qiyamatul lail. Malam hari dia sibukkan dirinya untuk khatam Quran. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kita biasakan khatam Quran dalam salat tarawih. Sekiranya kita punya sekian rupiah, sekian miliar, untuk kemudian kita minta kepada para malaikat memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan tarawih pada malam ini, itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu hanya terjadi dalam bulan suci Ramadan. Maka seharusnya kita merasa kehilangan kesempatan ketika malam pertama kita habiskan hanya untuk molor saja. Sejak malam pertama kita sudah tidak khatam Quran. Malam pertamanya kita pilih masjid yang paling pendek salat tarawihnya. Katanya mau dijadikan Ramadan adalah Ramadan yang indah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam pertamanya Ramadan kita tidak akan terasa capek, tidak akan terasa letih dan kantuk sampai datangnya waktu sahur. Dan itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk malam-malam Ramadan berikutnya. Dan hebatnya, bagi siapa saja yang mana mereka telah menyibukkan dirinya sejak awal bulan Rajab membaca senantiasa doa tadi dari setiap aktivitasnya, kemudian ternyata dia meninggal dunia di bulan Rajab atau meninggal dunia di bulan Sya'ban, matei de panas runtuh ramalang, tapi dia sibukkan dirinya dengan doa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dan diberikan gelar kepadanya, meskipun di dunia dulu dia tidak pernah kuliah.
Meskipun di dunia dia hanya orang biasa, maka di akhirat nanti akan ada wisuda yang diberikan langsung gelaran oleh Allah. As-Shaimun, satu gelaran yang dinantikan, dirindukan oleh semua orang. Toteikum puasanna as-Shaimun. Bahkan para malaikat dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa dia diberikan gelaran as-Shaimun, yang nanti akan masuk ke dalam jannah dengan satu pintu khusus, Ar-Rayyan, yang siang, pagi dan malam dia rindukan, dia panggil namanya. Padahal dia belum jumpa Ramadan, mati di bulan Rajab. Padahal dia belum jumpa Ramadan, mati di bulan Sya'ban. Kenapa kemudian dia dikatakan as-Shaimun toteikum puasanna? Maka para hukama menjelaskan, inilah barokah, kemuliaan, keutamaan orang-orang yang mapakkaraja ilalenna ular rajai. Sekali lagi, senantiasa kita ulang-ulang doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Paletu kang kasih kuang, pasiruntu kang kasih kuang, jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang Allah berikan taufik, maunah, kesempatan kepada kita untuk bisa khatam Quran di malam hari, untuk bisa khatam Quran dalam salat tarawih, untuk bisa menyempurnakan daripada hak-hak orang yang berpuasa dan menyempurnakan ibadah puasa kita dalam bulan Ramadan tahun ini. Ajakai jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengarkan jeritan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pandang kita dan beri kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dinantikan, yang dirindukan oleh Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya badi'as samawati wal ardi, ya malikal mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كذلك وارزقنا الاستقامة على السريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan, dosa, kekhilafan, kejahilan, kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berbagai kesempatan telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berbilang usia kami telah jumpa dengan Ramadan, diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dinantikan oleh jannah. Ya Allah, kami takut ya Allah, jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Kami takut ya Allah, jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril, lam yufar lahu fi kulli Ramadan. Jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang mana belum ada satu daripada Ramadannya yang menjadi sebab Engkau ampunkan dosanya. Kami takut ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril di antara sekian banyak qiyamul lail, di antara sekian banyak tarawih, di antara sekian banyak malam-malam Ramadan. Kami takut
Jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang dilihat oleh Jibril. Belum ada satu dari tarawihnya, belum ada satu daripada qiyamul lailnya, belum ada satu daripada tilawahnya yang menjadi sebab Engkau ampunkan dosa kami. Kami takut ya Allah. Ya Allah, bagi kesempatan kepada kami ya Allah. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup ibu dan bapak kami. Jangan sampai ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan ahli keluarga kami, orang tercinta kami ya Allah. Izinkan kami menunaikan hak-hak bulan suci Ramadan. Izinkan kami ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai amalan yang mendatangkan kelezatan dalam kehidupan kami. Mudahkan, ringankan, dan berikan senantiasa kepada kami ma'unah, hidayah, inayah, taufik dari sisimu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memegang hati kami ya Allah. Tabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Dan jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang istiqamah untuk bisa berpegang teguh dalam kehidupan kami dengan syariat dan sunnah. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahumma wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kebenaran pasti mutlak memang dan hanyalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.